Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam program Impact bersama saya Peter Gonta. Malam ini saya kedatangan salah seorang yang boleh dikatakan cukup kontroversial. Dahulu, kita tidak tahu sekarang, komentarnya yang pedas dan juga tajam, kadang-kadang menjadi momok tersendiri bagi lawan politik, bahkan teman politiknya sekalipun. Namun siapa sangka pria yang cukup pedas juga cerdas menurut saya dalam menyatakan pendapatnya, memiliki hobi mengkoleksi benda-benda bersejarah, salah satunya tongkat Bung Hatta. Selama 1 jam ke depan kita akan mengenal lebih dekat sosok ini, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Dan kini beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024. Beliau adalah tidak lain tidak bukan Fadlizon. Inilah Impact bersama saya, Peter Gonta. Siapa yang tak kenal dengan sosok Fadlizon? Pria keturunan Minang yang memiliki gelar Datuk Bijo di Rajunan Kuniang ini sudah malang melintang di kancah perpolitikan tanah air. Sosok kontroversial ini terkenal lantang mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun lantangnya Fadli malah diganjar penghargaan Bintang Mahaputra Nararia. Meski banyak pihak yang mempertanyakan apa jasa seorang Fadlizon, kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Jadi pertimbangannya sudah matang. Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadlizon, ya berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Namun Fadlizon adalah Fadlizon, tak gentar dengan pendiriannya meski banyak pihak yang mencela. Namun siapa sangka, di balik sosok kontroversialnya, Fadlizon gemar menyimpan barang-barang bersejarah dan juga buku-buku langka di perpustakaan miliknya. Berlokasi di Jalan Danau Limboto, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdiri sebuah perpustakaan yang diberi nama Fadlizon Library. Di sini banyak tersimpan koleksi buku-buku yang memiliki nilai tinggi dan semuanya tersusun rapi di rumah berlantai 3 ini. Tak hanya buku, tempat ini juga mengkoleksi benda-benda unik dan antik. Sebut saja seperti keris, lukisan, dan berbagai macam miniatur ada di sana, dipajang dan tersusun rapi di etalase. Mantan Wakil Ketua DPR RI ini memiliki berbagai macam-macam keris dari berbagai wilayah dan memiliki cerita tersendiri. Dan satu hal yang paling berharga di perpustakaan ini juga tersimpan barang-barang bersejarah milik para pejuang bangsa. Sebut saja tongkat Bapak Proklamator Indonesia Muhammad Hatta, tongkat Haji Agus Salim, dan tas kerjanya, serta koleksi kacamata tokoh-tokoh bangsa. Inilah Fadlizon, sosok kontroversial yang memiliki prinsip kuat dengan komentarnya yang kadang-kadang menyengat. Fadlizon, terima kasih kedatangannya. Terima kasih diundang Bang Peter. Tentunya buat kami merupakan sesuatu yang berbeda mengajak Bung Fadlizon ke sini. Ada sebuah pernyataan di sini. Ada yang mengatakan orang yang berlawanan dengan pemerintah sekali-sekali perlu kita dengar juga pendapatnya. Berseberangan dengan pemerintah? Kalau partai saya sih rasanya bekerja sama sekarang ya. Ada Pak Prabowo sebagai
Menhan di sana. Dan sebenarnya kalau saya bertentangan dalam arti menjalankan tugas sebagai anggota DPR, yaitu melakukan oversight, satu check and balance. Ya, kalau tidak ada check and balance kan bahaya. Jadi sebenarnya ini bagian dari menegakkan demokrasi gitu. Kalau baik kita dukung, kalau kurang baik ya harus kita kritik kan begitu Bang Peter. Partai sudah satu jalan, Iya. Fadlisonnya ya enggak ya? Bukan, sebagai anggota DPR-nya, ya kan? Harusnya semua anggota DPR itu melakukan fungsi check and balance, menyuarakan suara rakyat, karena juru bicara rakyat kan, dipilih oleh rakyat, oleh konstituen. Artinya kita dalam sistem presidensil, presidennya sebenarnya udah kuat. Presidennya bisa melakukan banyak hal gitu, bahkan ikut membuat undang-undang, bahkan bisa memveto undang-undang. Fadlison yakin menyuarakan suara rakyat? Dari daerah pemilihan saya di Kabupaten Bogor, di Jawa Barat, dan saya kira banyak rakyat Indonesia yang rasanya sependapat dengan pendapat saya gitu. Rasanya begitu. Kalau enggak, mungkin saya nggak terpilih lagi juga kemarin. Nah, bukan sombong Bang Peter, tapi saya dipilih termasuk suaranya lumayan tinggi, 230 ribuan. Itu tertinggi dari seluruh partai politik di Jawa Barat. Saya mengenal Fadlison sudah hampir tadi kita bicara, mungkin sudah lebih daripada 30 tahun. Ya kurang lebih ya Bang Peter. Iya. Dulu Fadlison anak manis saya lihat. Sampai sekarang kayaknya. Masih manis. Manis untuk kepentingan rakyat kan bagus. Caranya mungkin yang kurang baik. Enggak, loh caranya saya kira Bang Peter kan hidup banyak di luar, maksudnya melihat bagaimana demokrasi di negara-negara yang lebih maju dari kita, di Amerika, di Inggris. Kita ini terlalu sopan. Saya termasuk menganggap diri saya ini masih sangat sopan di dalam melakukan kritik, melakukan satu masukan, oversight. Kan Pak Jokowi sendiri tadi mengakui bahwa bagaimanapun ini bagian dari demokrasi. Jadi saya kira itu pengakuan terhadap demokrasi dan memang harus kita jaga. Kalau tidak, ada kecenderungan di kita itu kan bapakisme gitu ya. Asal bapak senang dan bahaya. Kalau kebetulan bagus bapaknya ini, ya rakyat akan terbawa bagus. Tapi kalau kebetulan jelek karena informasi-informasi yang salah, ya sebagai contoh misalnya di awal pandemi dulu kan semuanya bahkan presiden kita mau membantu Cina, bayangkan. Waktu itu ada pernyataannya, presiden siap untuk membantu pemerintah RRC dalam menghadapi pandemi corona, gitu. Salahnya apa? Pada bulan Februari. Salahnya apa? Nggak ada yang salah, tapi kita begitu kita kemasukan, kita kan agak kelabakan. Jadi waktu itu kalau kita persiapan kita lebih baik dengan tidak menghina bobokkan, mungkin tidak banyak korban. Termasuk sekarang dokter 100-an lebih. Karena APD kurang, karena alat masker kurang, ventilator kurang. Itu sebagai contoh saja Bang Peter. Jadi kita ini perlu untuk saling mengingatkan supaya kalau enggak ada kecenderungan orang itu memuji-muji memberikan kabar baik dan kabar buruknya itu tidak disampaikan. Saya masih belum menangkap apa hubungannya antara apa yang dikatakan membantu Tiongkok pada saat itu, sementara semuanya atau seluruh dunia sebetulnya pada saat itu menganggap bahwa ini satu pandemi yang mungkin hanya ada di Tiongkok karena kita sudah ada SARS, kita ada flu burung, kita ada berbagai macam yang tidak datang ke Indonesia, tapi hanya ada di situ. Dan mungkin pada saat itu juga Presiden Jokowi juga merasakan bahwa itu tidak kesalahan manusia atau kesalahan apa tuh? Ya, kita tidak tahu, tapi yang jelas begitu ada case pertama di awal Maret saja kan langsung kita naiknya sampai sekarang sulit terkendali. Ini Februari waktu Presiden Jokowi bicara. Waktu Maret ada satu case langsung mengambil tindakan. Ya, masih saya ingat tanggal 2 Maret. Ya betul, tapi coba kita periksa lagi tuh Bang Peter, kan ada sejumlah menteri mengatakan pakai nasi kucing, nanti juga ini dengan cuaca selesai. Ada Menteri Kesehatan mengatakan nanti akan sembuh sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang saya maksud.
bagaimanapun perlu ada dialog, ada ruang untuk berdebat gitu di situ. Harus didengarkan. Bahkan dokter-dokter pun kan pada berbeda pendapat pada waktu itu dengan Menteri Kesehatan gitu ya. Jadi menurut saya perlu ada ruang supaya rakyat ini selamat, intinya itu. Saya juga pada saat itu menyatakan pada tanggal 11 Maret bahwa sebetulnya pandemi ini serius. Dan ingat kan, kemudian saya ditegur bahwa saya tuh membuat satu kepanikan. Ya. Tapi ini dengan peringatan yang santun. Loh, gitu. saya Bang Peter, saya kebetulan menuju Afrika waktu itu. Saya 20-an Januari, saya udah bikin rilis. Perlu ada protokol mitigasi menghadapi virus corona. Waktu itu belum ada istilah COVID, virus corona. Itu akhir Januari, baru beberapa hari lockdown di Wuhan. Kita kan menyaksikan berita internasional, bukan hanya berita lokal. Dan kita bisa mengantisipasi bahwa ini akan terjadi pandemi gitu. Nah itu saya sudah ada jejak digitalnya kok. Saya sudah bicara itu dari akhir Januari. Bahwa tentang virus corona ini harus ada mitigasi. Tapi kan dianggap enteng semua. Gitu. Sehingga korbannya banyak. Dampaknya korbannya banyak. Korbannya banyak. Jadi dampaknya lihat saja. Korbannya banyak dibandingkan dengan siapa? Ya dokter misalnya. Dengan rasio dokter internasional. Kita nggak ngomong dokter. Kita banyak. Kalau kita melihat jumlah rasio 9.000 orang berbanding 260 juta penduduk. Mohon maaf. Ya. Kemudian kita melihat di sini kematian 9.000. Kalau kita melihat Amerika, kematiannya 200.000, penduduknya hampir sama. Jadi mungkin harus diberikan data-data yang objektif, nggak boleh hanya tidak boleh hanya memberikan atau memojokkan dengan perkataan seorang Fadlizon. Betul. Tapi kan Bang Peter mengambil contoh itu ya. Kenapa Bang Peter tidak ngambil contoh Singapura? Sama. Atau Vietnam? Vietnam satu-satunya negara. Selandia Baru. Coba kecil. Apa kita harus seperti mereka? Bagaimana seperti Jepang dan Korea? Ya, Korea Selatan lumayan bagus. Oh, lebih tinggi dari Indonesia presentasinya Pak Fadlizon. Ya, tapi sekarang sudah landai, sudah terkendali. Sekarang sudah landai, tapi jumlahnya banyak. Tapi saya mungkin sebelum kita ngomong khusus mengenai COVID ini, karena saya juga mempunyai data-data tertentu. Kalau membandingkan, ya boleh saja kita tidak sebaik Selandia Baru, kita tidak sebaik Vietnam atau Taiwan, tapi kita jauh lebih baik daripada negara-negara Eropa. Ya, kita jauh lebih baik dari Amerika, kita lebih baik dari Brasil. Itu ada betul. Mungkin harus disebut juga nggak? Boleh juga untuk menghibur kita. Bukan menghibur, untuk supaya balance. Kan check and balance katanya tadi. Setuju. Iya kan? Ya. Jadi mungkin harus memberikan yang baik dan juga yang buruk. Tapi kita berbicara sebentar mengenai, kita langsung masuk di dalam perdebatan ini ya. Tapi mungkin saya sebetulnya ingin kalau boleh menanyakan, tadi terlambat Pak Fadlizon karena sibuk, masih sibuk ya sekarang? Ya, pertemuan-pertemuan. Kebetulan saya kan di samping di komisi, tapi juga aktif di Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Tapi kita jadi 10 menit terlambat nih siarannya. Ya, tapi tadi saya udah datang on time, disuruh duduk situ ya. Tapi begini, Bung Fadli, saya melihat, saya sudah datang ke perpustakaan Bung Fadli. Saya sangat terperanjat tapi kagum, bukan terperanjat sangat kagum. Mengapa membuat perpustakaan tersebut atau sebetulnya museum tersebut? Itu sebetulnya sebuah museum, bukan hanya perpustakaan. Ya, terima kasih Bang Peter. Itu saya ada panggilan itu ya. Passion saya sebenarnya lebih pada budaya gitu ketimbang politik. Politik ini kan civic duty gitu ya. Tapi kalau budaya itu menurut saya itu ya passion saya lah. Nah, saya melihat bahwa warisan-warisan intelektual, warisan kebudayaan, karya-karya agung dulu itu banyak yang kita belum peduli. Kita melihat bahwa yang disebut sebagai treasure, kekayaan nasional, national treasure itu lebih kepada batu bara, minyak, gas dan sebagainya. Tapi budaya, warisan budaya belum dianggap. Kesenian, seni kita, keris ya, wayang, belum lagi lagu-lagu, musik dan sebagainya itu belum dianggap sebagai national treasure. Ini menurut saya persoalan. Nah, termasuk buku-buku warisan, koran-koran yang saya kumpulkan, numismatik, filateli, itu kan warisan dari budaya.
Nah, kita melihat bahwa di negara-negara yang peradabannya maju, itu selalu etalasenya adalah museum, perpustakaan, apalagi kalau kita lihat ke Amerika, Library of Congress itu, library-nya tempat parlemen mereka nggak ada yang mengalahkan di dunia. Itemnya itu sampai melebihi 100 juta gitu. Buku saya aja ada di katalog Library of Congress, hampir semua buku saya, ada belasan buku saya ada di katalog Library of Congress gitu. Bagaimana mereka mengumpulkan itu. Tetapi di kita ini belum. Kita kalau lihat library atau museum, lihat aja pejabat-pejabat kita kalau ditaruh ditempatkan di perpustakaan, itu dianggap udah akhir karirnya. Ya kan? Mereka tidak tahu bahwa pemikir-pemikir besar dunia itu mulainya dari pegawai perpustakaan tuh. Ya, bagian daripada peradaban? Sangat. Intinya dari peradaban menurut saya, kita lihat saja, kita nggak usah lihat ideologinya apa, tapi hampir semua, baik ideologi dari kiri ke kanan ya. Marx itu pegawai perpustakaan di London, di British Library. Yang namanya Lenin itu juga bolak-balik ke British Library 6-7 kali. Menjadi di sana dengan nama-nama palsu kadang-kadang gitu. Jadi ini pemikiran itu, ide itu menggerakkan dan mengubah dunia. Gitu. Nah, kita akan jeda sebentar, kemudian kita akan teruskan mengenai perpustakaan. Karena pada waktu saya menjenguk Bung Fadlizon, dan saya sangat mengagumi Anda, terus terang aja. Terima kasih. Sangat mengagumi, tapi juga... Saya kagum sama Bang Peter justru yang mengembangkan. Bukan, saya kagum dengan Pak Fadlizon, tapi kadang-kadang juga saya mikir nih Fadlizon kenapa kok mesti begini. Jadi kadang-kadang ada kedua pendapat saya, otak kiri dan otak kanan, tapi saya melihat secara objektif aja bahwa Fadlizon itu apa yang Anda lakukan di perpustakaan itu sesuatu yang luar biasa. Ada yang menanya alamatnya, mungkin nanti bisa disampaikan apakah boleh dijenguk atau tidak. Kita akan jeda sebentar, Bung Fad. Terima kasih. Jangan kemana-mana, dialog bersama Fadlizon akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama saya, Peter Gonta.